Oke, kita lanjutkan untuk tipe konfigurasi transistor. Yang pertama yaitu common base. Jadi common basis. Langsung saja. Common base configuration. Gambarnya dari sebelah kanan itu ya. In common base configuration, emitter is the input terminal. Jadi ini diulangi lagi yang tadi ya, untuk mengingatkan saja. Emitornya adalah input, kolektor is output, dan basisnya adalah common. For both input and output. Jadi basisnya ini common untuk inputnya dan common untuk outputnya. Jadi ini kadang juga dihubungkan sebagai ground atau digunakan sebagai ground di sisi basisnya. That means the emitter terminal and common base terminal are known as input terminal. Jadi input terminalnya adalah emitter dan basis itu input. Nah, sementara kolektor terminal and common base terminal are known as output terminal. Sementara kaki kolektor dan kaki basis dikenal atau biasa diketahui atau dikenal sebagai output. Jadi ini sisi output. Nah, kalau kita kasih panah di sini, ini adalah outputnya, V output. Nah, ini adalah V input, anggap saja seperti ini. Jadi basis emitor dia disebut terminal input, basis kolektor dia disebut terminal outputnya atau kaki outputnya. Selanjutnya, in common base configuration, pada konfigurasi common base ini, the base terminal is grounded, so the common base configuration is also known as grounded base configuration. Jadi sama dengan yang disebutkan tadi, jadi biasanya kaki basis ini digroundkan, maka dia juga dikenal sebagai konfigurasi common base atau konfigurasi basis yang digroundkan. Itu penyebutan saja ya. Intinya basisnya di sini digroundkan. Sometimes common base configuration is referred to as common base amplifier. Atau common base ini biasanya juga disebut dengan common base amplifier atau penguat common base atau CB amplifier disingkat, atau CB configuration, sama saja semuanya. Jadi ada yang menyebutnya common base amplifier, CB configuration, grounded base configuration, semuanya sama saja. Selanjutnya, the input signal is applied between the emitter and base terminal, while the corresponding output signal is taken across the collector and base terminal. Sinyal inputnya dihubungkan dengan kaki basis emitor atau emitor basis. Outputnya dihubungkan dengan kaki kolektor dan basis. Thus, the base terminal of a transistor is common for both input and output terminal. Jadi dengan demikian kaki basis tersebut adalah common untuk input dan output. Jadi namanya juga common base ya, maka basisnya itu digunakan bersama-sama atau common, baik untuk input ataupun untuk output. Oleh karena itu dia dinamakan common base. The supply voltage between base and emitter is denoted by VBE. Jadi tegangan supply yang ada di basis emitor dia dinamakan VBE, dan tegangan supply antara kolektor dan basis dia dinamakan atau disimbolkan dengan VCB. Untuk tegangan basis emitor VBE, untuk tegangan kolektor basis VCB. Itu simbolnya ya. Mungkin di referensi lain memiliki penamaan yang lain juga, tapi itu nggak ada masalah. Yang penting polaritasnya sama. Selanjutnya, as mentioned earlier, in every configuration,
the base emitter junction JE is always forward bias ya dalam hal ini. Collector base junction JC is always reverse. Jadi walaupun itu transistor NPN ataupun PNP, ya walaupun itu transistor PNP atau NPN, sama saja JE-nya itu pasti dia forward, sedangkan JC-nya ini JE, sedangkan JC-nya dia mesti reverse, baik itu NPN ataupun PNP. Therefore, in common base configuration, the base emitter junction is forward bias and collector base junction is reverse bias. Jadi coba kita lihat dengan supply seperti ini yang NPN dulu ya. Dengan supply seperti ini, nah, yang notabene emitter ini adalah semikonduktor tipe N, ini P yang basis, dan ini kolektor N juga. Dengan kondisi seperti ini, yang emitter terhubung dengan minus, yang basis terhubung dengan plus di sini ya, maka dia forward di JE-nya. Ini JE, junction emitter. Nah, junction kolektornya gimana? Nah, kan dia harus disetting reverse. Nah, kolektor ini semikonduktornya tipe N, untuk menjadikan reverse maka harus diberi positifnya baterai atau supply di sini. Selanjutnya basisnya dikasih minus. Nah, sehingga di daerah sini terjadi reverse. Oke, bagaimana dengan PNP? PNP emitornya P, basisnya N, kolektornya P. Oke, agar junction emitter yang ada di sini dia forward, maka emitornya dikasih plus, plusnya baterai, dan basisnya dikasih minus, maka dia forward. Untuk di junction kolektor ini di sini, untuk menjadikan junction kolektor ini reverse, maka yang kaki kolektor yang notabene dia semikonduktor tipe P, dia dikasih minus, dan yang basis yang notabene dia semikonduktor tipe N, dia dikasih plus. Maka di sini terjadi reverse. Baik NPN atau PNP, keduanya harus sama. JE-nya dia harus forward, JC-nya harus reverse. Nah, itu nanti tergantung polaritas saja, peletakan plus minusnya dari supply itu saja yang jadi masalah. Tinggal ngatur bagaimana caranya JE-nya forward, JC-nya reverse. Itu saja intinya di situ. Oke, from the above circuit diagram of NPN and PNP transistor, it can be seen that for both NPN and PNP transistor, the input is applied to emitter and output is taken from the collector. Jadi baik itu di transistor NPN ataupun PNP, inputnya itu diambil dari emitter, nah ini input, dan outputnya itu diambil dari kolektor. The common terminal for both circuit are base. Jadi keduanya commonnya adalah basis. Ini common. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Current flow in common base amplifier. Jadi untuk bagian ini kita permudah, kita gunakan transistor NPN. Jadi kita gunakan transistor NPN di sini. For the sake of understanding, let us consider NPN transistor in common base configuration. Jadi untuk mempermudah ya, kita gunakan transistor NPN dengan konfigurasi common base. The NPN transistor is formed when a single P-type semiconductor layer is sandwiched between two N-type semiconductor layer. Jadi untuk transistor NPN ini dibentuk dari satu layer atau satu lapisan semikonduktor tipe P dan ditumpuk dengan dua semikonduktor tipe N. The base emitter junction is forward biased by the supply voltage VBE. Jadi ini forward bias dikarenakan VBE. Dan sementara collector base junction JC is reverse bias by the supply of VCB. Jadi untuk junction kolektor antara basis dan kolektor ini reverse dikarenakan VCB. Bisa kita lihat ya di sini ya.
plus ketemu dengan kolektor yang notabene semikonduktor tipe N, dan minus ketemu dengan basis yang notabene semikonduktor tipe P. Selanjutnya, due to the forward bias voltage VBE, the free electron, dalam hal ini majority carrier-nya ya, in the emitter region experience a repulsive force from the negative terminal of the battery. Jadi koma di sini ya. Dikarenakan VBE-nya dia forward atau JE-nya junction emitternya dia forward, maka elektron bebas yang notabene dia sebagai majoritinya, sebagai mayoritas di sini ya. Free electron yang ada di sini Fe ya. Free electron yang ada di sini in the emitter region experience a repulsive force. Dia akan mengalami gaya tolak menolak dari mana? From the negative terminal of the battery. Dari terminal negatifnya baterai. Jadi free elektron yang ada di sini akan mengalami gaya tolak menolak sehingga dia arahnya free elektron akan ke kanan. Karena dia tolak menolak kan ya, berarti ke kanan. Jadi free elektronnya didorong ke kanan. Similarly, sama halnya holes majority carrier in the base region experience a repulsive force from the positive terminal of the battery. Jadi begitu juga holes yang ada di basis. Basis majority carrier-nya adalah holes ya, di sini holes. Jadi yang menjadi majority carrier-nya dia akan juga mengalami gaya tolak menolak. Karena apa? Karena terminal positifnya baterai. Karena plus ketemu holes maka dia akan saling tolak menolak. Kalau tolak menolak maka arahnya di sini adalah ke kiri. Nah, ke kiri arahnya, holes-nya ke kiri. Oke, kita lanjutkan. As a result, mana ini? Oke. As a result, free electrons start flowing from emitter to base. Jadi sebagai hasilnya elektronnya akan mengalir dari emitter ke basis, atau dalam lebih tepatnya elektron bebasnya akan mengalir dari emitter ke basis. Sama halnya holes start flowing from base to emitter. Jadi sama halnya dengan holes akan juga mengalir dari basis ke emitter. Jadi berlawanan. Yang holes mengalir dari basis emitter, yang free electron mengalir dari emitter ke basis. Thus, free electron which are flowing from emitter to base and holes which are flowing from base to emitter conduct electric current. Jadi elektron bebasnya atau free electron yang mengalir dari emitter ke basis dan hole yang mengalir dari basis ke emitter akan mengalirkan listrik. The actual current is carried by free electron. Jadi arus yang sebenarnya yang terjadi atau yang sebenarnya itu dialirkan oleh elektron bebas. Nah, kalau kita lihat di sini, arus yang sebenarnya itu dialirkan oleh elektron bebas. Arahnya justru seperti ini. Nah, ini. Dari minus ke transistor, kembali lagi ke plusnya baterai. Dari minusnya baterai ke transistor, beban, terus kembali lagi ke plusnya baterai. Which are flowing from emitter to base. Jadi di mana dia mengalir, kalau ini kita anggap apa itu namanya? Transistor NPN dan VBE-nya forward. Jadi arusnya di mana arus free elektron tersebut akan mengalir dari emitter, ini kaki emitter, ke kaki basis ini. Jadi dari bawah ke atas ini ya, emitter ke basis. Di samping juga dia mengalir ke kolektor. Basis juga dialiri arus. Nah, seperti ini alirannya. Free itu free elektron. Jika kita nisbatkan atau kita asumsikan bahwasannya arus itu akan dibawa oleh free elektron atau arus tersebut dialirkan oleh free elektron. However, bagaimanapun juga we follow the conventional current direction which is from base to emitter. Jadi bagaimanapun juga kita menganut atau kita menggunakan conventional current direction, arah arus konvensional. Seperti ini, yang mengalir dari basis ke emitter. Ini kalau dirunut dari sini
Dia mengalir dari plus, kalau ke sini ke beban ya. Nah, kita langsung ke sini ke resistor, masuk ke basis dan turun ke emitor. Kembali lagi ke minusnya baterai. Jadi seperti itu ya. Kita menganut yang versi konvensional ini, bukan yang versi electron flow ini. Thus, electric current is produced at the base and emitter region. Jadi, aliran arus ini dihasilkan dari basis ini ke emitor. Jadi seperti itu yang kita anut yang konvensional. The free electron which are flowing from emitter to base will combine with the holes in the base region. Similarly, the holes which are flowing from the base to emitter will combine with the electrons in the emitter region. Jadi elektron bebas yang mengalir dari emitor ke basis akan menyatu dengan holes yang ada di basis. Ini yang NPN ya. NPN. Yang ini N, ini P, ini N. Nah, di sini majoritinya kan elektron ya, free elektron. Jadi free elektron yang mengalir dari emitor ke basis akan menjadi satu, akan bergabung atau menjadi satu dengan holes. Begitu juga holes yang mengalir dari basis ke emitor juga sama akan menyatu dengan elektron yang ada di emitor. From the figure, it's seen that the width of base is very thin. Dari gambar ini ya, kita lihat bahwasannya lebarnya area basis itu sangat tipis. Jadi besarnya area basis ini sangat kecil sekali, sangat tipis. Basis ini sangat tipis. Kalau dibandingkan 1:150, 1:150. 150 ini adalah lebar keseluruhan transistor dan satu ini adalah lebarnya basis. Jadi 1:150, sangat besar sekali perbedaannya. Therefore, only a small percentage of free electron from emitter region will combine with the holes in the base region. Jadi, oleh karena itu hanya sedikit saja elektron bebas yang mengalir dari emitor akan bergabung atau akan menyatu dengan holes yang ada di basis. Jadi seperti itu, karena basisnya dopingnya juga sedikit dan luasnya atau lebarnya juga sangat kecil, maka hanya ada sedikit hole di situ. Nah, sedangkan free elektronnya itu sangat banyak, jumlahnya sangat banyak. Maka hanya sedikit saja free elektron yang bisa menyatu dengan holes. Karena apa? Jumlah holesnya cuma sedikit, sedangkan free elektronnya banyak. Jadi kalau kita lihat ada di sini ya, ada di simulasi ini. Coba Anda lihat. Nah, yang putih-putih bulat-bulat ini adalah free elektron yang ada di emitor. Ini emitor dan ini basis. Nah, ini free elektronnya mulai mengalir dan sebagian kecil akan menyatu dengan holes yang ada di basis. Nah, dan free elektronnya ini akan keluar ke sini ya. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya sisanya kemana? The remaining large number of the free electron cross the base region and enter into the collector region. Jadi sisanya free electron dari emitor ini akan menembus basis dan sampai mencapai dia daerah kolektor di sini. Sebagian besarnya di sini, di daerah kolektor. Jadi basis tersebut karena sangat tipis sehingga dia mudah ditembus oleh free electron, sehingga free elektronnya akan berpindah dari emitor ke kolektor. Nah, sebagian besar akan ditampung oleh kolektor. Selanjutnya, a large number of free electron which enter into collector region will experience an attractive force from the positive terminal of the battery. Jadi, sebagian besar atau free electron dalam jumlah besar yang masuk pada daerah kolektor akan mengalami gaya tarik-menarik. Nah, free elektronnya ini akan mengalami gaya tarik-menarik.
dari mana dia gaya tarik menarik? Dia dari positive terminal of the battery. Jadi free electron yang mengalir dari emitor ini menembus basis dan sampai ke kolektor ini akan mengalami gaya tarik menarik dari mana? Dari plusnya baterai VCC ini. Jadi akan ditarik free elektronnya, karena free elektron yang notabene negatif ketemu dengan positifnya baterai, maka dia akan ditarik atau saling menarik di situ. Therefore, the free electron in the collector region will flow towards the positive terminal of the battery. Thus electric current is produced in the collector region. Jadi free elektronnya yang ada pada daerah kolektor akan mengalir ke terminal positifnya baterai VCC ini. Thus electric current is produced in the collector region. Sehingga arus listrik akan dihasilkan pada daerah kolektor. Pada dasarnya elektron bebasnya itu mayoritas berasal dari emitor, menembus basis dan akhirnya free elektronnya berada pada daerah kolektor. Nah, sehingga karena ada gaya tarik menarik dengan plusnya baterai, maka akan dihasilkan arus di sini kan ya. Nah, ini arusnya mengalir ini. Nah, seperti itu. This electric current is produced in the collector region, ya, yang arusnya mengalir keluar tadi pada daerah paling kanan. The electric current produced at the collector region is primarily due to the free electron from emitter region. Jadi arus listrik yang dihasilkan pada daerah kolektor itu paling banyak atau utamanya dia dikarenakan atau berasal dari elektron bebas yang ada di emitor seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi mayoritas arus yang dihasilkan pada kolektor itu berasal dari emitor. Sama halnya, the electric current produced at the base region is also primarily due to the free electron from emitter region. Jadi, begitu juga arus yang dihasilkan pada basis itu mayoritas berasal dari emitor, free elektronnya pada daerah emitor. Jadi ini ya, nah, yang ada di basis itu berasal dari free elektronnya emitor ini, yang combine atau menyatu dengan holes terus masuk ke baterainya VEE atau VBE di sini. Begitu juga yang ada di kolektor sama. Jadi apa itu namanya? Intinya atau pusatnya itu berasal dari emitor. Free elektronnya atau arusnya berasal dari emitor semua. Oke, tentunya setelah dikasih tegangan seperti yang ada di gambar ini ya, kalau tanpa tegangan ya sama saja. Berarti dia unbiased kalau tanpa tegangan. Kalau dengan tegangan seperti yang ada di sini, konfigurasinya maka dia sudah diberikan tegangan atau bias. Therefore, oleh karena itu, the emitter current is greater than the base current. Arus emitor itu lebih besar daripada arus basis dan arus kolektor. The emitter current is the sum of base current and collector current, atau bisa dikatakan arus emitor merupakan penjumlahan antara arus basis dan arus kolektor. Kalau ditulis dalam rumus jadi seperti ini. Oke. Kita lanjutkan. We know that emitter current is the input current and collector current is the output current. Jadi seperti yang kita ketahui, arus emitor adalah arus input dan arus kolektor adalah arus output. The output collector current is less than the input emitter current. Jadi kalau menurut persamaan yang barusan ditunjukkan, IE sama dengan IB plus IC. Maka bisa dilihat dari situ, arus kolektor itu lebih kecil dari arus emitor. So, current gain of this amplifier is actually less than 1. Jadi,
penguatan arus dari common base amplifier ini atau penguatan common base ini adalah kurang dari satu. Penguatannya kurang dari satu. In other words, the common base amplifier attenuates the electric current rather than amplifying it. Jadi dengan kata lain, common base amplifier ini malah melemahkan sinyal. Alih-alih dia memperkuat sinyal. Jadi bukan lagi dia memperkuat, tapi dia attenuate atau melemahkan. The base emitter junction JE is at input side act as forward bias diode. Jadi JE-nya dia forward ya, di sini sudah diketahui tadi, di sini forward. So the common base amplifier has a low input impedance. Kalau dia forward maka Z-nya impedansinya low, rendah. Ya, kalau forward di sini JE-nya forward, maka emitor yang notabene sebagai input dia memiliki impedansi yang rendah. Low opposition to incoming current. Jadi sedikit perlawanan terhadap arus yang memasukinya atau arus masuk. Atau resistansinya kecil terhadap arus masuk. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada arus masuk maka nilai resistansinya akan kecil atau impedansinya kecil atau perlawanan terhadap arusnya itu kecil. On the other hand, di sisi lain, the collector base junction JC at output side act somewhat like reverse bias diode. Jadi di sisi lain, junction collector base atau JC di sini ya, dia seperti reverse bias atau kita tulis reverse gini saja. Jadi dia seperti reverse. So the common base amplifier has high output impedance. Kalau dia kondisinya apa itu namanya, ini output, kalau kondisinya reverse maka impedansinya dia tinggi. Oke, ini hubungan dengan resistansi atau impedansi dengan arus kan berbanding terbalik ya. Jadi kalau saya punya arus tinggi maka nilai impedansinya rendah, atau pada saat impedansinya rendah arusnya akan tinggi. Kalau sebaliknya pada saat arusnya rendah maka impedansinya akan tinggi. Jadi ini hubungan saja ya, hubungan terbalik antara arus dan impedansi. Jika saya punya impedansi tinggi maka arusnya rendah. Selanjutnya, therefore the common base amplifier provide a low input impedance and high output impedance. Jadi ZI-nya kalau kita tuliskan ZI-nya tinggi, ZI-nya rendah, tetapi ZO-nya dia tinggi. Impedansi output tinggi, impedansi input rendah. Transistor with low input impedance and high output impedance provide a high voltage gain. Jadi transistor dengan impedansi input rendah dan impedansi output tinggi, dia memiliki penguatan tegangan yang tinggi. Jadi gain tegangannya tinggi. Kita tulis saja, even though the voltage gain is high, the current gain is very low. Jadi gain arusnya sangat rendah atau rendah gitu aja. Jadi current gain-nya sangat rendah dan secara keseluruhan gain dayanya atau powernya, secara keseluruhan power gain of the common base amplifier is low. Jadi power gain-nya masuk di low dia. Karena kalau ini dikalikan nanti hasilnya akan low. Nah, low as compared to other transistor amplifier configuration. Jadi gain dayanya atau penguatan dayanya dia rendah dibandingkan dengan konfigurasi yang lain. Maksudnya di sini konfigurasi yang emitor dan konfigurasi yang common collector. Konfigurasi yang common emitor dan konfigurasi yang common collector. Jadi basis ini dayanya paling rendah, gain dayanya paling rendah.
The common base transistor amplifier are primarily used in the application where low input impedance is required. Jadi penguatan common base ini utamanya atau paling banyak digunakan pada aplikasi-aplikasi di mana dia dibutuhkan input impedansi yang rendah. The common base amplifier is mainly used as a voltage amplifier or current buffer. Jadi amplifier common base ini utamanya digunakan sebagai, ini catatan ya, sebagai penguatan tegangan atau buffer arus. Jadi penguatan tegangan atau buffer arus. This type of transistor arrangement is not very common. Jadi common base ini kurang umum lah ya, tidak begitu umum, dan is not as widely used as the other two transistor configuration. Jadi transistor ini kurang umum dan jarang digunakan dibandingkan dengan dua konfigurasi transistor yang lain. Jadi ini paling jarang digunakan. Tetapi dia memiliki fungsi yang umum atau fungsi utama sebagai voltage amplifier dan current buffer. Penguat tegangan dan buffer arus. Buffer di sini maknanya adalah penyangga ya. Penyangga. Oh ini, voltage amplifier or current buffer. Jadi sebagai penyangga arus atau bisa dimanfaatkan sebagai penguat tegangan. Kita lanjutkan. The working principle of PNP transistor with CP configuration is same as NPN transistor with CP configuration. Jadi prinsip kerja dari transistor PNP dengan konfigurasi CB ini, common base ini, sama dengan cara kerja transistor NPN dengan konfigurasi CB. The only difference, jadi perbedaannya hanya terletak pada is in NPN transistor, free electron conduct most of the current, whereas in PNP transistor, holes conduct most of the current. Jadi perbedaannya hanya terletak pada jika transistor NPN yang mengalirkan arus adalah free elektron atau elektron bebas. Sementara pada transistor PNP yang mengalirkan arus, jadi mengalirkan sebagian besar arus adalah holes. Bedanya di situ saja. Kalau di transistor NPN yang mengalirkan arus itu free elektron. Kalau di PNP yang mengalirkan arus mayoritas adalah holes. To fully describe the behavior of transistor with CP configuration, we need two set of characteristic. Jadi untuk menjelaskan lebih lanjut atau lebih mendalam tentang tentang karakteristik atau perilaku dari konfigurasi common base ini, maka kita membutuhkan dua karakteristik, yaitu yang pertama karakteristik input dan karakteristik output. Di sini ini akan kita bahas ya, akan kita bahas secara sendiri-sendiri. Karakteristik input dari common base ini seperti apa, karakteristik output dari common base ini seperti apa. Jadi akan kita bahas pada video selanjutnya. Nah, ini input karakteristik of CB, karakteristik input dari common base. Nanti seperti apa akan kita bahas. Terima kasih.